Baik, selanjutnya kita akan membahas bab pengukuran part 4. Kita akan belajar definisi dari ketelitian, ketepatan, dan kecermatan. Nah, bab ini tuh kadang tuh sering banyak sekali yang tertukar-tukar ya. Jadi sering salah menggunakan terminologi kata teliti, tepat, dan cermat gitu ya. Mungkin sepele tapi nanti ketika kamu di dunia engineering ini nih sangat apa ya, sangat gawat sekali gitu kalau kamu salah mengucapkan, karena memiliki arti yang berbeda-beda mereka itu. Oke, yang pertama adalah ketelitian. Ketelitian itu bahasa Inggrisnya itu adalah accuracy atau akurasi ya di bahasa Indonesia. Jadi ketelitian itu sama dengan akurasi. Dia itu didefinisikan sebagai seberapa dekat nilai hasil kalkulasi atau pengukuran terhadap nilai sebenarnya. Jadi kata kuncinya di sini itu adalah seberapa dekat nilai hasil pengukuran terhadap nilai yang sebenarnya. Jadi kalau saya ingin memberikan ilustrasi gitu, jadi misalkan ini targetnya nih. Misalnya ini ada suatu target gitu kan. Target, kemudian di sini tuh ada orang gitu. Dia mau nembak ke sana gitu kan. Nah, yang disebut ketelitian atau akurasi itu adalah tadi kan seberapa dekat hasil pengukuran terhadap targetnya kan gitu kan. Jadi ketika dia nembak kayak gini nih, set, misalnya dia kena ke sini nih, set. Nah, ini kan ada deviasi atau penyimpangannya nih. Ini adalah penyimpangan atau deviasi. Deviasi. Jika penyimpangannya itu jauh, maka kita bisa bilang ketelitiannya itu rendah. Nah, misalkan dia nembak lagi dari sini ke sini, set, yang warna merah nih. Oh, kena nih. Oh, berarti ketelitian yang merah ini lebih teliti. Jadi yang merah itu lebih teliti dibanding hijau. Kenapa? Karena definisi dari ketelitian itu adalah seberapa dekat hasil pengukuran. Hasil pengukuran itu ya kayak nembak, terus hasil mengukur, dan lain sebagainya lah ya. Pointing itu juga bisa relatif terhadap targetnya gitu. Kalau dia penyimpangannya jauh dari target, maka ya ketelitiannya rendah kayak gitu. Jelas ya bedanya ketelitian ya. Nah, sekarang yang kedua adalah ketepatan atau bahasa Inggris itu precise atau presisi. Nah, ketepatan ini definisinya itu adalah kewajaran proses pengukuran untuk menunjukkan hasil yang sama. Ini saya kasih tanda kutip. Jika pengukuran dilakukan secara identik, identik itu sama. Jadi ketepatan ini lebih ke arah repetisi ya. Jadi kalau tadi kamu nembak ini, nembak apa? Nembak target, kamu tembak satu kali gitu kan, terus kamu ukur terhadap simpangannya, itu namanya itu ketelitian. Nah, kalau ketepatan itu adalah keterulangan sih kata kuncinya, keterulangan atau konsistensi. Jadi misalkan nih, ini ada orang nembak juga di sini. Nembak orang kayak gini. Tembakan pertama arahnya ke sana nih. Tembakan kedua di sini nih. Tembak ketiga di sini. Keempat di sini. Kelima di sini misalkan. Nah, kata kunci dari ketepatan itu tadi itu adalah ketika pengukurannya itu dilakukan berulang-ulang dan secara identik. Jadi yang nembak orangnya sama, pistolnya sama gitu kan, pelurunya sama. Nah, ternyata ketika dia menembak, dia cenderung di sini. Nah, maka bisa kita katakan orang ini nih ketepatannya tinggi. Ketepatan atau presisi tinggi walaupun ketelitiannya itu rendah. Ketelitian rendah. Coba direnungkan dulu. Kalau ketelitian itu tadi definisinya itu adalah seberapa dekat dia dengan target. Jadi kalau kamu nembak dari sini ke sini, oh ini kena pas nih, oh berarti teliti. Kemudian nembak dari sini ke sini, oh ada simpangannya, oh kurang teliti kayak gitu kan. Nah, kalau ketepatan itu hubungannya itu dengan konsistensi. Konsistensi. Dia nembak, dia kan konsisten ke sini terus loh. Berarti konsistensinya tinggi. Karena konsistensinya tinggi, maka ketepatannya dia tinggi. Tetapi ketepatan yang tinggi itu belum tentu ketelitiannya tinggi. Nah, ketepatan yang tinggi belum tentu ketelitiannya tinggi. Kenapa? Dia konsisten nembak arahnya ke sini melenceng semua gitu loh, ke satu arah yang sama, konsisten dia. Berarti presisinya tinggi.
Tetapi karena simpangan dari sini menuju targetnya itu tinggi, maka ketelitiannya rendah. Gitu ya. Nah, berarti nanti kalau kamu membedakan itu, jangan sampai kamu salah mendeskripsikan. Kamu harus menggunakan kata ketelitian dan menggunakan kata ketepatan. Ketepatan. Nah, ini ada ilustrasinya nih biar kalian jelas. Jadi misalkan ini kalau kamu main panahan gitu kan, ada target tuh yang dilingkar-lingkarin kayak gini. Tentunya nih sebentar. Saya pakai ini aja. Pakai ini. Nah, tentunya yang nembaknya itu bisa di tengah seperti ini, maka kan dia menang kayak gitu kan ceritanya. Nah, di sini saya buatkan sebuah grafik. Jadi grafiknya itu yang dari kiri sampai ke kanan itu ketelitiannya meningkat. Ketelitian berarti seberapa dekat dia dengan targetnya meningkat. Kalau dari sini ke bawah, ketepatan yang meningkat. Perhatikan gambarnya nih. Pertama, dia nembak beberapa kali kan. Ini kan yang hitam-hitam itu artinya dia nembak gitu kan. Tembakan pertama di sini misalkan. Oh, bagus. Berarti ketelitiannya tinggi gitu kan. Tembakan kedua, misalkan di sini. Tembakan ketiga di sini. Keempat di sini, kelima di sini, enam di sini, tujuh sini. Wah, akhirnya dia ngaco gitu kan, semakin ngaco di sini. Dari situ kamu bisa menyimpulkan bahwa ketelitian dia itu rendah. Kenapa? Ya iyalah, simpangannya dari yang tengah ini kan jauh sekali tuh. Tuh. Jauh sekali kan ini kan. Berarti kan dia jelek gitu kan. Bagi ketelitiannya itu rendah. Artinya adalah tembakan dia itu dari target itu menyimpangnya jauh sekali. Terus dari segi ketepatan gimana? Ingat, ketepatan tadi itu adalah konsistensi kan? Ya jelas dia tidak konsisten. Orang nembaknya aja menyebar. Pertama dia di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, sini nyebar nih. Maka kasus pertama yang gambarnya seperti ini, itu adalah kasus di mana ketepatan dan ketelitiannya itu rendah. Orang itu sering menyebut ini itu biar mudah itu adalah tak tepat dan tak teliti. Udah dapat gambarannya ya? Jadi kalau ketelitian itu berhubungan dengan simpangannya, dengan targetnya. Kalau ketepatan itu berhubungan dengan konsistensi, keterulangan ketika dia ditembak berkali-kali kayak gitu. Nah, kemudian yang B, dari A ini kita geser ke B, ini hasil tembakan orang yang lain gitu kan. Bisa kamu lihat di sini, simpangannya itu jauh lebih rendah dibandingkan yang di sini. Lihat, yang di sini nih paling jauh simpangannya kan segini, sepanjang ini. Yang ini yang paling jauh paling ini kan. Tuh. Berarti kita bisa menyimpulkan ketelitian gambar B ini itu lebih bagus daripada gambar A. Kenapa? Karena simpangan terjauh di gambar B terhadap target itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan gambar A. Maka gambar B ini cenderung lebih teliti dibandingkan dengan gambar A. Tetapi ketika kamu melihat ketepatan, ketepatan adalah konsistensi. Dia nembak di sini, kemudian nembak di sini, 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 sini. Dari segi ketepatan dia juga masih rendah sebenarnya. Kenapa? Karena dia belum konsisten nembak di dalam satu lingkaran kecil yang ada di sini gitu loh. Jadi kita bisa menyimpulkan gambar B ini itu adalah ketelitiannya meningkat dibandingkan dengan gambar A tentunya. Tetapi ketepatannya juga masih rendah. Dia mulai dapat gambaran ya. Nah sekarang yang gambar C nih. Ini ada orang nembak, dia nggak ada di sini nih, nembak di sini terus gitu kan. Nah ini udah pasti gampang sekali kamu langsung tahu. Ketelitiannya rendah sekali kan, rendah ketelitian. Kenapa? Ya iyalah, kan simpangannya dari tengah itu segini. Ya kan, simpangan dari tengahnya kan segini. Jauh. Definisi ketelitian kan seberapa dekat hasil tembakan atau hasil pengukuran atau hasil apapun ya terhadap nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya di sini nih, targetnya di sini nih sebenarnya. Ini jauh, berarti kita tahu ini adalah kasus yang ketelitiannya rendah. Tetapi yang harus kamu garis bawahi di sini adalah lihat, dia nembak satu kali di sini, satu kali di sini, satu kali lagi di sini, di sini, di sini. Dia konsisten, konsisten menuju arah yang salah gitu loh. Maka kamu bisa katakan ketepatannya tinggi. Maka kasus C ini bisa kita sebut sebagai kasus tepat tapi tak teliti. Kenapa kayak gitu? Ya dia tepat, konsisten menuju ke titik yang sama walaupun titiknya salah itu, tapi tak teliti karena dia tidak menuju ke target yang benar itu. Jadi ini adalah kasus tepat tak teliti. Kemudian yang D nih, bandingin gambar yang D, gambar yang D. Dia nembak di sini, targetnya di sini. Oh, udah pasti. Simpangan dia terhadap target sangat
rendah, maka ketelitiannya sangat tinggi. Kenapa? Ketelitian itu kan seberapa dekat dia dengan hasil pengukuran. Lah ini kan dekat banget tuh. Pertama, berarti ketelitiannya tinggi. Yang kedua adalah dia nembak di sini terus nih, kurang lebih areanya di sini konsisten terus ya kan. Oh, maka ketepatannya juga tinggi. Maka kasus gambar yang di itu adalah kasus yang tepat dan teliti. Nah, kalau misalkan kamu nanti memiliki suatu kasus ya, kayak misalkan pemanah kayak gitu ya, basket NBA gitu kan, dia harus syuting ke mana, ke ringnya gitu kan, dia itu harus memiliki dua skill, yaitu ketepatan dan ketelitian tinggi. Percuma ketelitiannya tinggi tapi ketepatannya rendah, artinya nembak 100 kali yang masuk cuma satu gitu, yang 99 nggak masuk, berarti kan nggak konsistensinya kan rendah, maka itu yang disebut dengan teliti dan tak tepat gitu. Tapi kalau dia teliti dan tepat, nembak 100 kali ya masuk misalkan 99 kali gitu. Jadi udah ngerti ya penggunaan kata ketelitian, ketepatan kayak gitu ya. Jadi kalau ketelitian itu seberapa dekat dia dengan target, kalau ketepatan lebih ke arah konsistensi. Tetapi yang harus digarisbawahi di sini itu adalah jika dilakukan secara identik. Maksudnya identik itu adalah ya sama, yang nembak alatnya sama, orangnya sama, pelurunya sama kayak gitu. Kalau nggak identik maka ya itu akan mempengaruhi faktor gitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke kecermatannya. Ini sering sekali itu salah. Waktu kita belajar di SMP atau SMA itu sering kali kita kan bilang tuh ketelitian dari penggaris 1 mili, kalau dari jangka sorong 0,1 mm, kalau dari mikrometerskop 0,01, itu salah, itu bukan ketelitian. Itu yang benar adalah kecermatan. Nanti kalau kamu kuliah, ada mata kuliah namanya tuh metrologi ya. Metrologi itu pengukuran. Jadi di situ kamu bisa mendistinguish, bisa membedakan kapan, apa, definisi kata ketelitian itu apa, ketepatan itu apa, kecermatan itu apa. Nah, kita bahas dulu deh. Yang pertama adalah kecermatan. Bahasa Inggrisnya itu resolution ya, resolusi. Jadi kecermatan itu adalah kemampuan untuk membedakan. Itu yang harus digarisbawahi, untuk membedakan. Nah, kalau gitu, kecermatan alat ukur itu adalah kemampuan alat ukur untuk membedakan harga besaran terkecil yang bisa diukur olehnya. Nah, oleh karena itu, istilah yang tepat untuk menggambarkan nih seberapa kecil sih skala di alat ukur itu kita harus menggunakan kecermatan, bukan ketelitian. Jadi, sekarang kita revisi. Kecermatan penggaris itu 1 mm, bukan ketelitian. Ingat, ketelitian itu adalah seberapa dekat tadi kan hasil pengukuran terhadap target kan. Gitu loh. Jadi jangan jangan bingung lagi sekarang ya. Jadi kalau mau menggunakan istilah yang tepat itu, kalau penggaris itu kecermatannya 1 mm. Kalau jangka sorong kecermatannya 0,1. Kalau yang mikrometer skrup kecermatannya itu 0,01 mm ya. Nanti kamu akan dapat di kelas metrologi pengukuran ya. Jelas ya? Jadi kamu sudah belajar ketelitian, ketepatan, dan kecermatan. Saya review sedikit. Ketelitian itu relatif terhadap target. Kalau ketepatan itu berhubungan dengan konsistensi, dan kecermatan itu adalah kemampuan untuk membedakan kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk taksiran atau pendekatan hasil pengukuran. Jadi lupakan dulu ini, lupakan dulu tulisan-tulisan ini. Saya kasih Anda suatu gambar terus kita pikirin aja ya secara logikanya gitu kan. Taksiran itu artinya menaksir. Menaksir itu mengira-ngira. Jadi kalau kamu ngukur nih, misalnya ada alat namanya speedometer dan odometer. Jadi speedometer itu untuk mengukur kelajuan, kalau odometer itu untuk mengukur jarak ya. Ini di sepeda motor nih ada nih. Misalkan nih, kamu ada gambar speedometer seperti ini. Terus ada tuasnya gitu kan, dia menunjuk ke suatu angka gitu. Nah, ini satu garis ini itu satu satuan ya. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 20, 30, 40, 50, 60 dan seterusnya kayak gitu kan. Nah, ketika ini saya zoom nih, saya perbesar, lihat nih di sini. Ini saya zoom. Nah, lihat. Kira-kira ini menunjuk angka berapa ya? Kan gitu. Ini ada angka 40, berarti di sini adalah 41, 42. Nah, saya pakai ini. Nah, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, hampir 49. Ini belum ke 49 ya. Hampir 49. Berarti gimana sih cara kita menyajikan pengukuran kalau seperti ini? Kenapa? Karena dia itu lebih dari 48, tapi belum nyampe 49, tetapi dia hampir nyampe 49 kan gitu. Nah, berarti kita menulis kesimpulan seperti ini. Nilainya itu terletak antara 48 sampai 49 km per jam. H itu hour, kilometer per jam harusnya. Kilometer per jam ya. H itu bahasa Inggris ya. Nah, kita bisa dekati nih. Berarti karena tadi kita ngintip sedikit nih, oh ini hampir ke 49 kok. Ya udah kita dekati deh. Ini nilainya ini mendekati 49. Jadi tanda seperti ini, tanda yang bentuknya kayak gelombang seperti ini, itu artinya mendekati lah, kurang lebih 49. Jadi ada orang yang kalau melihat pengukuran seperti ini ditulisnya ya udah ini 49 km per jam kayak gitu. Tapi kalau saya tanya lebih detail lagi, mendekati 49 itu mendekati loh ya, bukan sama dengan loh, beda. Kalau sama dengan itu ya jadi sama gitu. Kalau tandanya seperti ini berarti mendekati gitu kan. Mendekati 49 km per jam itu berapa? 48,8 kah? Bisa jadi kan. 48,9 mungkin juga, atau 48,875687879 ya mungkin juga. Yang benar yang mana? Nah itu pertanyaannya. Yang benar yang mana? Ini benar ya? Bisa benar, bisa enggak. Ini benar ya? Ya bisa benar, bisa tidak. Ini benar, bisa benar, bisa tidak. Nah, kata kuncinya adalah untuk meminimalisir kebingungan akibat keterbatasan pembacaan alat ukur. Karena alat ukur ini, lihat, alat ukur ini kan cuma skala terkecilnya kan satu kan, satu satuan kan. Dia nggak bisa sampai 0, kan, gitu kan. Maka orang membuat kesepakatan bagaimana caranya melakukan pendekatan atau taksiran. Jadi nilai pendekatan itu didefinisikan sebagai setengah dari skala terkecil dari alat ukur. Karena skala alat ukurnya itu satu, ini kan tadi kan 1, 2, 3 kayak itu kan. Maka nilai pendekatan yang diizinkan itu hanya setengahnya. Berarti 1 dikali setengah, berarti setengah gitu. Kalau ini ini adalah 1 km per jam, maka ini adalah setengah kilometer per jam. Oleh karena itu, cara kita menyajikan kelajuan itu adalah 48 km per jam plus minus setengah kilometer per jam. Setengah ini itu datang dari setengah dari skala terkecil alat ukur. Tapi kan jauh melencengnya. Maksudnya melenceng itu gimana? Kalau ini nih, secara visual kan hampir ke 49. Jadi harusnya yang benar itu kan 48,8 lah kayak gitu. Iya, tetapi kamu harus konsisten di dunia engineering itu untuk meminimalisir sesuatu. Semuanya itu harus terukur. Karena alat ukurmu ini terbatas, terbatasnya itu adalah satuannya ini terkecilnya itu cuma satu satuan, maka hasil pengukuran terbaik nih, saya bilang, hasil pengukuran terbaik yang bisa kamu sampaikan itu adalah yang terbaca 48. Kenapa 48? Ya karena yang sudah pasti benar itu dia pasti 48. Kalau 49 kan masih salah kan. Tetapi untuk meningkatkan tebakannya itu tadi atau meningkatkan pendekatannya itu ditambah plus minus ya 0,5 km per jam. Ya mau nggak mau harus seperti ini. Nggak boleh kamu nampilin pengukuran kayak gini tuh langsung ya 48,9 itu salah secara engineering. Walaupun secara feeling lebih benar ya 48,8 atau 48,9. Karena kan tadi kan hampir nempel ke 49. Berarti yang ini salah dong. Untuk alat ini yang paling benar nih. Karena kan dia memiliki keterbatasan satu skala terkecilnya itu cuma satu satuan. Ya kan? Pasti kamu mikir, tapi kontradiktif kan harusnya kan mendekati 49. Iya, oleh karena itu, kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, hasil yang lebih mewakili, maka gunakan alat yang kecermatannya lebih tinggi. Kalau ini kecermatannya tadi itu adalah satu satuan, maka kamu bisa gunakan alat dengan kecermatan yang lebih tinggi, yaitu 0,1 misalkan. Gitu loh ya. Jadi kalau kamu disuruh menyampaikan hasil pengukuran dari alat seperti ini, maka ini adalah hasil terbaik yang bisa dipertanggungjawabkan secara teknis. Tapi kalau kamu memiliki kesempatan untuk menggunakan alat yang kecermatannya lebih rendah lagi, ya itu lebih bagus gitu. Nah, itulah sebabnya dari tadi itu saya bilang ada kecermatan,
dari penggaris, jangka sorong, mikrometer skrup itu tergantung dari kamu mau seberapa teliti gitu loh, seberapa teliti hasil pengukuranmu gitu kan, kayak gitu. Jadi jelas ya konsepnya ya. Jadi nanti kalau kamu ingin menyajikan pengukuran itu adalah yang terlihat oleh alat itu sesuai dengan kecermatannya ditambah dengan nilai pendekatannya. Nilai pendekatannya itu adalah setengah dikalikan dari skala terkecil. Kalau nanti skala terkecilnya 0,1 berarti setengah dari 0,1. Maka ini akan menjadi 0,05 kayak gitu. Nah, ini akan kita bahas nanti detailnya itu di pertemuan selanjutnya ketika kita membahas alat ukur ya dan penyajian hasil pengukuran ya beserta ketidakpastiannya. Ya, jadi konsepnya itu yang harus digarisbawahi, jangan langsung ini mendekati 49 nih, itu jangan ya. Jadi harus sesuai dengan alat ukur yang dipakai. Oke, terima kasih.